Selamat siang Pak Muhadjir Effendi. Selamat siang. Selamat siang, saya Ine. Bapak, terima kasih Bapak datang ke sini untuk memberikan juga pencerahan kepada kami semua di sini, karena saya tahu Bapak sebagai Menko PMK itu pasti tugasnya berat ya Pak ya. Mesti mengatur sana, mengatur sini, mengatur koordinasi sana untuk manusia dan budaya, di mana hati dan otak harus dijadikan satu dan semuanya harus kompak. Jadi saya dan kami sebagai panitia sangat berterima kasih Bapak memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sesuatu, karena bagi kami akselerasi pengertian kemiskinan, toleransi dan solidaritas revolusi sangat dibutuhkan pada saat ini, di mana Bapak sebagai Bapak kami bisa menjelaskan secara indah dan baik ya Pak. Pak Ganjar tadi sudah menceritakan sedikit motivasi dan solusi yang dilakukan dalam Jateng dari kemanusiaan, dan seperti yang kami hadapi di Eropa, bukan di tempat lain atau tempat lain, kita adalah survival. Tidak ada yang tahu bagaimana COVID ini, bagaimana terjadi ekonomi yang akan datang. Tapi saya dari PMI juga ingin melakukan sesuatu, ingin melihat kemampuan apa yang harus kami lakukan, karena banyak juga PMI Purna yang mendapat kelaparan Pak, yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu di mana harus meminta, tidak bisa ngomong semuanya ke Pak Ganjar, tidak bisa karena Pak Ganjar di Jawa Tengah, yang lain mungkin ada di Sumatera. Jadi tidak mungkin bilang Pak Ganjar tolong ya saya nggak makan, nggak mungkin. Gitu. Jadi kebijaksanaan dan solusi-solusi apa saja yang Bapak bisa bantu untuk kami untuk membuat sinkronasi antara ekonomi dan bentuk solusi apa yang Bapak bisa berikan. Apakah dengan pendidikan, apakah dengan memberikan uang lagi, atau memberikan pinjaman lagi, atau dengan menurunkan pajak, supaya ekonomi itu akan berlangsung baik, pelan dan pelan. Karena kemiskinan adalah satu, tapi COVID adalah dua. Kemiskinan dan COVID itu menjadi kaget. Jadi karena kekagetan ini untuk melangkah proses yang baru untuk Indonesia sebagai negara NKRI sangat dibutuhkan oleh kami semua. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Muhadjir. Terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Indonesia bagian Barat, dan selamat untuk yang lain. Waktunya tentu saja sangat beragam. Ini ada dari hampir seluruh pelosok bumi hadir di pertemuan ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, sahabat baik saya Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Wakil Menteri Desa, yang juga teman baik saya yang sama-sama sedang berjibaku menghadapi masalah-masalah bansos di lapangan, dan para peserta yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya singkat saja langsung, jadi tentu saja kita bicara sekilas dulu tentang COVID, terutama bagaimana respon pemerintah pada awal. Kita tahu bahwa COVID ini terjadi pada tanggal 31 Januari. Tanggal 31 Januari itu di Wuhan, pemerintah Tiongkok mendeklarasikan sebagai KLB, yaitu keadaan luar biasa kepada WHO. Dan waktu itu pemerintah sudah mulai mendiskusikan pertemuan-pertemuan rapat kabinet. Cuman memang kita belum mendapatkan informasi yang sangat cukup tentang wabah ini. Dan kita hanya menggunakan referensi wabah sejenis, yaitu wabah corona sebelumnya atau kakak-kakaknya, mulai dari flu burung, MERS, dan yang sejenis, yang waktu itu kita bisa mengantisipasi dengan baik. Karena itu langkah yang pertama waktu itu pemerintah justru menghitung dampak ekonomi. Kira-kira nanti ketika hubungan, terutama hubungan pemerintah Cina dengan Indonesia itu terhenti gara-gara di sana ada wabah, itu apa yang harus kita lakukan? Itu pertama. Kemudian
muncul isu baru, yaitu terjebaknya warga Indonesia yang ada di Wuhan dan beberapa kota yang ada di Provinsi Hubei. Waktu itu Pak Presiden menginstruksikan supaya kita jemput. Kenapa kita jemput? Agar kita tangani secara khusus, jangan sampai nanti mereka pulang membawa penyakit itu. Karena itu kita jemput, dan kemudian kita observasi sendiri di Pulau Natuna, standar-standar WHO kita penuhi semua. Bahkan waktu itu di beberapa media asing membanding cara penanganan Indonesia dengan Inggris. Sama-sama menangani, dan Indonesia dianggap lebih perfect, lebih sempurna di dalam mematuhi prosedur-prosedur standar WHO ketika mengevakuasi warga negaranya dari Wuhan itu. Kemudian setelah itu muncul isu baru lagi, yaitu anak buah kapal dari World Dream yang sekitar 5 orang di kapal itu sudah positif COVID yang didaratkan di Hong Kong. Kita juga jemput. Dan yang lebih sensitif dan lebih serem adalah yaitu anak buah kapal dari Diamond Prince yang terdampar di Yokohama, yang 700 penumpangnya sudah mendarat di Jepang untuk dirawat, dan ada 10 ABK Indonesia juga sudah dirawat di daratan Jepang waktu itu. Dan kita jemput juga dengan pesawat, kemudian kita tangani super hati-hati karena ini sudah epicentrum kapalnya, dan kemudian kita evakuasi, kita asramakan, kita observasi di Pulau Baru, Kepulauan Seribu. Tetapi kemudian bagaimana sikap kita di dalam negeri? Di dalam negeri kita mengantisipasi. Kita jujur aja waktu itu informasi tidak lengkap, maka kita membuat skenario bahwa kemungkinan besar COVID waktu itu namanya novel coronavirus, itu akan berasal dari daratan Cina. Karena itu pada waktu itu segera kita stop, kita hentikan penerbangan langsung dari Indonesia ke daratan Cina. Lebih dari 27 penerbangan per hari waktu itu kita hentikan. Kemudian pusat-pusat kunjungan wisata dari warga negara Cina, yaitu Denpasar, kemudian Manado, dan Bintan, itu kita awasi dengan ketat. Kemudian juga penerbangan seluruh dunia kita awasi, siapa saja yang 14 hari sebelum datang ke Indonesia berada di daratan Cina kita larang untuk masuk. Itulah langkah-langkah kita untuk mengantisipasi dengan target apa? Kita ingin zero. Jadi kita ingin jadi negara hijau. Paling tidak kalau seandainya tidak hijau, kita adalah negara yang paling terakhir kemasukan COVID-19 ini. Tetapi apa lajur ternyata pada tanggal 11 Maret itu Presiden sudah mengumumkan ada kasus baru. Ini gambarnya. Tanggal 2 Maret maksud saya, Presiden mengkonfirmasi ada 2 kasus. Itu yang paling atas. Dan ini semua di luar senario. Itulah Tuhan itu menunjukkan kemahakuasaannya kepada kita. Apa yang kita hitung-hitung ternyata di luar semuanya kejadiannya. Kenapa? Karena ternyata kasusnya tidak di 3 yang saya sebut tadi, tapi di Jakarta. Kemudian pembawa importednya itu bukan dari Cina, tetapi dari Jepang, warga negara Jepang. Dan kasusnya tidak berasal dari Cina daratan, tapi dari Malaysia. Jadi itulah hebatnya, bagaimanapun hebatnya kita membuat ramalan, padahal itu juga sudah menggunakan informasi dari BIN. Jadi bukan sekedar ngarang kita ketika mengantisipasi itu, tapi belajar juga, gitu ya. Maka saat itulah kemudian kita merubah senario, ibarat sepak bola gitu, semula kita berharap jalan kita tidak kebobolan, tapi akhirnya bobol juga, ya kita mengatur strategi menyerang, kemudian kita bentuk gugus tugas, kemudian kita mulai melakukan tracking, kemudian testing, dan seterusnya. Tadi Pak Ganjar sudah jelaskan, kita memang beragapan tidak siap ya. Kalau kita bilang apa betul siap, sama sekali tidak siap karena ini memang baru sama sekali dan senarionya juga ternyata bubar. Maka kita kemudian meraba-raba dengan kemampuan yang kita miliki dengan kondisi yang sangat compang-camping. Tadi Pak Ganjar menjelaskan, misalnya APD, kita nggak pernah berpikiran bahwa kita butuh APD, apalagi namanya masker. Kita nggak pernah berpikir bahwa masker tiba-tiba menjadi barang yang sangat langka dan sangat dibutuhkan. Harganya di pasar bisa melonjak sampai
12 kali lipat ya, masker itu, karena waktu itu memang dalam keadaan panik. Inilah gambaran sekilas yang kita lakukan. Kemudian kita bentuk gugus tugas. Nah, saya ingin menjelaskan secara konstruksi hukum saja dulu secara sekilas. Bagaimana kita melihat COVID-19 ini? Ya. Tentu saja karena kita ini negara hukum dan semuanya nanti ada implikasi dalam kaitannya dengan masalah hukum, maka kita lihat dalam aspek hukum. Jadi COVID-19 ini pertama kita lihat sebagai bencana. Bencana namanya bencana non-alam. Dan landasan undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang kebencanaan. Itu yang pertama. Kemudian dari undang-undang ini turunlah Kepres. Kepres nomor 12 tentang status darurat bencana nasional. Ya. COVID ini terkategori bencana non-alam namanya. Kemudian undang-undang landasan hukum yang kedua yaitu bahwa COVID-19 ini adalah merupakan bagian dari darurat kesehatan. Kenapa? Karena WHO sudah mencanangkan dia sebagai darurat kesehatan dunia. Karena itu, undang-undang yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan inilah kemudian turun ada 2 peraturan. Pertama yaitu PP tentang PSBB, yang dalam hal menetapkan karantinanya. Kemudian juga ditetapkan juga menetapkan tentang darurat kesehatan. Dengan darurat kesehatan masyarakat itu, pemerintah harus menetapkan jenis karantina apa yang harus diberlakukan untuk mengatasi kedaruratan itu. Dan pemerintah memutuskan yaitu PSBB, yaitu pembatasan berskala besar, pembatasan sosial berskala besar. Dan ini sebetulnya di luar negeri istilahnya hampir kurang lebih sama di Malaysia, tetangga kita kan menggunakan apa itu di Malaysia itu juga menggunakan ini sebetulnya bukan lockdown tetapi PSBB, yaitu apa namanya itu dari Malaysia tahu itu ya, ingat ya, saya kok lupa itu namanya. Penutupan setempat maksudnya Bapak? Iya, pembatasan apa itu movement security order ya. Jadi pembatasan peraturan ketentuan untuk membatasi ya sama pembatasan gerakan orang sebetulnya. MCO ya, MCO movement control order ya, MCO movement control order itu ya sama sebetulnya sama dengan PSBB itu. Nah, waktu itu memang terjadi polemik perdebatan karena ada beberapa daerah yang menuntut supaya bukan PSBB tetapi karantina wilayah. Memang di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 2018 itu ada beberapa pilihan karantina ya. Pertama itu karantina keluarga, yang kedua karantina rumah sakit, yang ketiga karantina wilayah, dan yang keempat karantina pembatasan sosial berskala besar. Kalau di karantina wilayah itu pilihannya sangat pelik. Kenapa? Karena di dalam undang-undang ditetapkan di mana tempat karantina wilayah diberlakukan, maka biaya hidup, kebutuhan hidup penduduknya dan hewannya itu harus ditanggung oleh negara. Memang di situ sebetulnya karantina wilayah itu bukan wilayah dalam arti pemerintahan ya, tidak provinsi, kabupaten bukan, tapi lokasi. Ya, misalnya RT, RW, dan di situ dijelaskan juga karantina pintu masuk itu misalnya bandara atau pelabuhan. Tapi kan juga ada beberapa pemerintah daerah, kecuali Jawa Tengah, yang mengusulkan supaya ada karantina wilayah. Nah, kita sudah ingatkan kalau itu provinsi bisa bayangkan Pak Presiden menyampaikan itu Pak Menko, kalau karantina wilayah diberlakukan tingkat provinsi, 1 hari 0,5 triliun untuk mendanai makannya penduduk dan hewan-hewannya. Ya kalau kita bisa hitung kalau 1 bulan bangkrut lah kita. Karena itu sebetulnya itu pilihan tidak realistis gitu. Jadi memang kemudian kita pilihlah PSBB itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, PSBB ini yang dipakai acuan adalah PP
yaitu PP nomor 2, kalau tidak salah PP nomor 21 2020, yaitu penetapan PSBB. Artinya apa? Seluruh Indonesia ini itu sebetulnya berlaku namanya PSBB. Kemudian kalau ada daerah yang minta peraturan yang lebih ketat dari PSBB yang ada di dalam undang-undang PSBB minimum, maka dia boleh mengajukan. Ya, karena itu sebetulnya selama pernyataan PSBB nomor 21 2020 itu berlaku, maka sebetulnya Indonesia ini tetap berada dalam PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, target sekarang ini apa? Ingin mengurangi, ya, jadi sekali lagi, jadi bukan menghapus PSBB, tapi mengurangi pembatasan-pembatasan sosial yang ada, agar apa? Agar ada produktivitas bisa tumbuh kembali, tetapi tetap aman dengan COVID. Karena itu intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, Pak Gubernur, kita akan melakukan pengurangan-pengurangan di sektor-sektor tertentu agar produktivitas bisa tumbuh kembali, tetapi juga tetap aman dengan COVID. Nah, supaya aman dengan COVID, bagaimana? Protokol kesehatannya harus diperketat. Begitu kita kurangi pembatasan, misalnya di pabrik, ya pabrik itu harus mematuhi protokol-protokol kesehatan dengan ketat, tidak seperti karena itu saya termasuk yang kurang setuju dengan istilah pelonggaran. Karena kalau orang Indonesia dilonggari itu artinya boleh semaunya, gitu. Semau gue itu yang kita bahaya. Justru karena itu bukan pelonggaran, tapi pengurangan pembatasan dan harus diimbangi dengan pengetatan protokol kesehatan. Itulah intinya. Nah, saya kira Prof. Pak Ganjar juga menyampaikan. Nah, sekarang kita menuju ke soal bansos. Kenapa bansos itu perlu? Tadi Pak Ganjar dan Pak Gubernur sudah menyampaikan. Kita punya 3 masalah besar dalam kaitannya dengan COVID-19 ini, yaitu COVID itu sendiri dan kemudian dampaknya. Dampaknya ada 2, dampak sosial kemasyarakatan dan dampak ekonomi. Ya. Kalau saya di Kemenko PMK kita sebut sebagai trisula kebijakan. Trisula kebijakan itu ujung tombak yang pertama. Trisula itu kayak simbolnya Manchester United itu. Ya. Jadi senjata tombak yang bermata 3. Di tengah itu mata yang paling inti, ini itu sektor kesehatan. Ini yang tadi Pak Gubernur sudah menyebut. Hadapi COVID-19. Kita tumpas COVID-19, itu ujung tombaknya adalah sektor kesehatan. Pelaku utamanya BNPB dan Kemenkes. Tentu saja juga di sini ada kementerian-kementerian termasuk Pemda terlibat semua. Itu ujung tombaknya saja. Ini yang betul-betul harus menumpas COVID-19. Tetapi kan COVID ini tidak hanya masalah kesehatan, karena itu perlu ada undang-undang kebencanaan tadi, maka dampaknya itu ada dampak sosial, itu ditangani dengan jaring pengaman sosial. Ujung tombaknya adalah Kemendes, itu Pak Mendes, dan Kemensos. Kemudian di samping itu juga ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi mengatasinya adalah survivabilitas ekonomi, survive. Jadi betul tadi saya garis bawahi Mbak Ina. Jadi sebetulnya masalah kita belum sampai pada penanganan atau recovery ekonomi, baru survivabilitas ekonomi. Menahan agar ekonomi kita ini jangan terpuruk. Kenapa? Karena secara internasional kita ini kan kalau kita mengutip istilahnya OECD, jadi Organization for Economic and Social Development, itu menyebut bahwa dunia ini sedang mengalami hibernasi ekonomi. Jadi ekonominya mengalami hibernasi, semuanya menurunkan, menahan, mengurangi energinya, merontokkan daunnya, merontokkan akar dan ranting dan batangnya, supaya apa? Supaya batang utama dan akarnya tetap hidup. Karena kalau sampai batang dan akarnya mati, maka kita untuk pemulihan ekonomi nanti lebih sulit dibanding yang ada. Karena itu tugas kita sebetulnya hanya survive aja sekarang ini. Nah tadi Mbak Ina sudah menyampaikan apa saja yang dilakukan untuk menahan survive ekonomi ini. Ini domainnya Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga, sehingga saya mungkin tidak berada dalam kapasitas untuk bisa menjelaskan lebih singkat. Tapi sebelum saya jelaskan yang tugas pokok saya ingin beri gambaran kepada Mbak Ina dan kawan-kawan. Ya. Jadi yang dimaksud survivability ekonomi ini adalah bagaimana ekonomi kita
fundamental ekonomi kita itu tidak ikut hancur, gitu ya, sehingga nanti ketika musim semi sudah muncul itu kita persemaiannya mudah daripada menanam kembali. Apa insentif yang dilakukan intervensi pemerintah? Ada insentif pajak, ada relaksasi peraturan, kemudian juga ada berbagai macam skema-skema pelonggaran terhadap peminjaman dan seterusnya. Yang menjadi target pemerintah sekarang ini adalah UMKM. Kenapa UMKM? Karena sekitar 70 juta tenaga kerja kita adalah berada di sektor UMKM. Dari 136 juta, itu sekitar 129 juta ya tenaga kerja kita, itu 70 juta itu berada di UMKM. Karena itu UMKM lah yang harus diselamatkan dulu. Karena bencana COVID ini dampaknya terhadap sektor ekonomi beda sekali dengan krisis moneter 1998 maupun krisis ekonomi dunia 2008-2009. Apa itu? Yaitu waktu itu sektor UMKM masih bisa bertahan, bahkan tahun 1998 itu UMKM menjadi primadona. Tetapi untuk sekarang ini UMKM ikut babak belur, bahkan ikut hancur yang pertama, gitu ya, disamping pelaku-pelaku usaha besar. Karena itu kita melindungi ini. Contohnya apa, Mbak Inen dan kawan-kawan? Misalnya pemerintah memberikan membebaskan bunga untuk berbagai macam kredit berskala kecil. Ada KUR, ada maaf saya tidak terlalu hafal itu. Ada KUR dan ada kredit-kredit kecil ya, yang memang kemudian pemerintah sekarang ini dibebaskan. Artinya pemerintah yang bayari bunganya, kemudian cicilannya ditunda. Baru bulan Desember nanti mereka menyicil pinjamannya. Sementara untuk bunganya dibebaskan oleh pemerintah. Misalnya termasuk sepeda motor untuk ojol yang kredit sepeda motor misalnya, maka sepeda motornya itu sekarang untuk bunganya itu dibayar oleh pemerintah. Sedangkan cicilannya dia baru akan membayar nanti bulan Desember. Itu cara pemerintah untuk mengatasi bagaimana supaya para pengusaha UMKM itu bisa bertahan hidup selama musim COVID ini. Kemudian untuk yang perusahaan besar itu diutamakan adalah untuk perusahaan yang rentan mem-PHK supaya mengurangi tingkat PHK yang terjadi. Itu banyak sekali memang insentif yang diberikan. Itu gambaran sekilas tentang bagaimana menjaga survivabilitas ekonomi. Nah, sekarang ini pemerintah memang ingin melangkah bukan lagi survival tapi ke arah recovery. Karena itulah kemudian muncul sekarang sedang wacana tentang new normal. Ini sebetulnya adalah untuk menyiapkan atau menuju recovery ekonomi, bukan hanya sekedar survivabilitas ekonomi. Kembali ke yang ujung tombak yang ketiga, yang pertama kesehatan. Alhamdulillah tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan saya kira, dan sekarang sudah berada dalam track yang bagus. Ya. Jadi kita insya Allah sudah bisa mengatasi persoalan-persoalan utama di sektor yang ujung tombak tengah yang besar ini, gitu ya. Misalnya ketersediaan rumah sakit darurat, ketersediaan APD, ketersediaan ventilator sebagai alat utama dan seterusnya itu, insya Allah kita sudah bisa mengatasi dengan catatan jangan terjadi gelombang wabah kedua yang lebih besar. Jumlah Presiden Pak Jokowi saya kira luar biasa dalam diskusi beliau lah yang paling membuat standar yang paling maksimum, gitu ya. Kalau saya dan Pak Menkes sering masih menghitung-hitung tentang cost effectiveness-nya, tapi Pak Presiden selalu bilang ini urusan nyawa, jangan pakai cost effectiveness lagi. Gitu. Misalnya apa contohnya? Presiden menginstruksikan TNI untuk membangun rumah sakit darurat di Pulau Galang. Ya. Pulau Galang. Itu kapasitasnya bisa 1.000 bed. Sekarang sudah terbangun 360 bed. Itu rumah sakit COVID yang menurut saya tidak kalah modernnya dibanding COVID di luar. Di sana ada 20 bed khusus untuk rawat ruang bertekanan negatif misalnya. Saya kira di Indonesia tidak ada rumah sakit utama yang ada gedung yang bisa menampung 20 bed sekaligus dengan bertekanan negatif misalnya.
dan alat-alatnya sudah saya cek sangat bagus. Tetapi apa yang terjadi? Dari 360 bed itu, sekarang yang baru digunakan hanya 95 bed. Ya, baru 95 bed. Maka kita bersyukur kita walaupun memang dananya akhirnya jadi boros, tetapi paling tidak kita akan melihat bahwa ternyata apa yang kita duga risiko terburuk itu paling tidak untuk sampai saat ini belum terjadi atau tidak terjadi. Begitu juga di Wisma Atlet. Wisma Atlet itu kita siapkan 7 tower. Sekarang 2 tower aja belum terisi penuh. Jadi sebetulnya Presiden luar biasa menurut saya. Saya sering tidak sejalan dengan beliau, tetapi karena beliau Presiden ya saya masih menyerah gitu. Tetapi betul beliau membuat hitungan-hitungan sering tidak mempedulikan lagi cost effectiveness, tapi betul-betul keselamatan untuk rakyatnya, keselamatan untuk bangsa. Dan beliau bisa jam 12 malam telepon menterinya, termasuk saya, jam 1, pokoknya ada ide, ada mimpi, mungkin beliau langsung telepon ke anak buahnya untuk dimintai pertimbangan, kemudian pagi, bahkan kalau rapat tidak selalu di kantor, kadang-kadang di pesawat, di bandara, beliau mau berangkat masih diundang rapat dulu, atau beliau datang dari suatu tempat, kita tunggu di bandara untuk rapat membahas ini. Saya kira saya belajar banyak dari Pak Presiden yang usianya jauh lebih muda dari saya, tapi beliau punya visi, punya indera keenam yang lebih tajam dibanding yang saya punya itu. Nah, kemudian yang biru sekarang. Nah, biru inilah saya kira kita akan bicara yang lebih teknis dari pengaman sosial. Kita tahu bahwa risiko COVID ini terhadap dampak sosial sangat besar, mulai dari kemiskinan tadi sudah disinggung Pak Gubernur dan juga Mbak Ina, kemudian kerawanan sosial, dan yang lebih berbahaya lagi adalah darurat sosial. Karena itu mohon dipahami pada awal-awal walaupun banyak yang nyinyiri Pak Presiden menyebut-nyebut tentang darurat sipil. Saya kira itu adalah memang kalau memang terpaksa, kalau seperti parahnya seperti melebihi apa yang terjadi di Amerika sekarang, misalnya, gitu, memang tidak ada pilihan lain. Jadi bukan tidak mungkin kalau kita salah mengelola jaring pengaman sosial ini dengan baik, maka kita memang bisa terancam ke arah darurat sipil yang itu mau tidak mau harus menggunakan undang-undang tentang darurat sipil itu. Ya, ini mohon dipahami. Jadi kenapa Presiden pernah menyebut-nyebut tentang darurat sipil itu adalah beliau menyampaikan kalau memang tidak bisa ditahan lagi apapun risikonya yang terjadi, maka kita harus menggunakan darurat sipil itu. Tapi memang semuanya berharap jangan sampailah. Terutama saya tentu saja yang paling bertanggung jawab di bidang ini akan berusaha menekan mungkin. Alhamdulillah sampai sekarang dengan segala kekurangannya seperti yang disebut oleh Pak Gubernur tadi, alhamdulillah ya memang ada sih ribut-ribut di lapangan rebutan bansos itu, tetapi saya kira alhamdulillah masih bisa dikendalikan sampai saat ini. Mohon didoakan Pak, jangan sampai, karena kalau ini sampai terjadi saya betul-betul tidak bisa membayangkan risiko yang harus dibayar terlalu mahal. Nah, kemudian jaring pengaman sosial ini ada 7 skema bantuan. Coba ditampilkan. Jadi jaring pengaman sosial ini ada 7. Nah, ini adalah gambarannya, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas. Ada 7. Yang pertama kartu prakerja. Ini bukan domain saya, tapi domainnya Pak Menko Ekonomi. Sebetulnya kartu prakerja ini yang saya tangkap dari Pak Presiden memang disuruh merubah jadi bansos saja. Jadi memang nggak ada urusannya dengan kerja, karena orang sedang tidak sibuk, tidak ngurus kerja, tapi ini sebenarnya urusan bansos. Dan terutama diarahkan kepada mereka yang ter-PHK. Tetapi memang kemudian ada masalah nomenklatur, karena namanya sudah kartu prakerja, kok kemudian jadi bansos, itu nanti untuk jangka panjang jadi temuan. Ya kalau sekarang masih kita saja nggak ada masalah, kita khawatir apa wala-waliin zaman, kemudian orang cari kesalahan, ini bisa jadi perkara gitu masalahnya ya. Karena itu ini sebetulnya kartu prakerja sekarang ini memang juga sudah bansos atau semi bansos, hanya persoalan nomenklatur saja. Ya sama dengan sekarang saya juga dinyinyiri bantuan kok Banpres gitu. Padahal itu memang harus begitu, karena walaupun itu dananya di Kemensos, walaupun jalur pembagiannya lewat Kemensos, tapi sebetulnya uangnya itu dari BUN. Dan uang BUN itu yang berhak mengeluarkan Presiden, dan pengeluarannya namanya Banpres.
Jadi orang yang nggak tahu dikira wah ini sudah nggak ada child privilege masih pakai banpres. Ya biasa namanya orang mikir masa nggak boleh. Nah kemudian yang kedua itu program sembako. Program sembako ini namanya dulu BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Dari 15,2 juta kita naikkan jadi 20 juta untuk COVID ini. Ini mereka diberi bantuan, kemudian belanja di warung. Di warung-warung yang dikelola oleh UMKM, oleh pengusaha kecil di tempatnya. Nah, sekarang sudah kita naikkan itemnya termasuk ayam, daging ayam, untuk menghidupkan para peternak ayam di sekitar bansos dilakukan, agar mereka ikut bisa bernafas, tidak ikut bangkrut gara-gara COVID-19 ini, misalnya. Kemudian yang ketiga adalah program Keluarga Harapan. Ini dari 9,2 juta kita naikkan menjadi 10 juta. Ini bantuannya bervariasi, yang sekolah, yang punya orang tua renta, itu beda-beda. Gitu. Tetapi sekarang ada tambahan, yaitu sembako juga. Itu sebanyak 10 juta. Bantuan ini, Bapak-Bapak sekalian, Ibu sekalian, ini datanya pakai DTKS. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah ada di Kemensos. Sehingga ini relatif tidak ada masalah, walaupun di lapangan juga terjadi. Kenapa? Karena banyak yang datanya daluarsa. Ada orang kaya tapi dapat bantuan. Ada yang sudah meninggal masih dapat bantuan. Saya mengapresiasi sekali dengan Prof. Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Itu caranya apa? Di Jawa Tengah beberapa tempat yang sudah kaya tempeli itu. Tempeli paket, ini dapat bantuan miskin, dia malu, dia kemudian menyerah mengaku kalau dia sudah tidak layak untuk dapat bantuan, bikin kapok. Terima kasih Pak Gubernur. Karena kalau diingatkan juga double saja mereka, tempeli tulisan bahwa ini orang miskin dapat bantuan, terpilih-pilih dia lapor kalau dia sudah tidak layak. Ini cara kita untuk mengendalikan, karena memang data DTKS ini juga tidak selalu diupdate oleh daerah, oleh kabupaten kota, gitu ya. Akhirnya sering terjadi penyimpangan. Dan ini saya akui tadi, makanya Pak Gubernur juga menyampaikan, saya kalau tanya siapa yang paling bersalah data semrawut ini, Menko PMK, karena itu adalah di bawah tanggung jawab saya, bukan Gubernur. Gitu. Tapi kita juga sedang berusaha untuk membenahi terus-menerus itu. Kemudian untuk bantuan listrik, ini di bawah Kementerian Ekonomi juga, tapi otomatis pokoknya siapa yang berlangganan 450 volt ampere dia gratis sampai Desember nanti, sudah diperpanjang, Presiden menyetujui sampai Desember. Sedangkan yang SRAM 900 itu 50% saja bayarnya, artinya subsidinya sama dengan yang 450, dan ini sudah otomatis jumlahnya lebih paling besar jumlah sesuai dengan jumlah pelanggan. Kemudian yang keempat, kita yang bagian kiri, 4 yaitu bantuan sembako Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek ini kita prioritaskan? Karena hingga saat ini Indonesia menunjukkan bahwa epicentrum dari COVID-19 ini adalah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehingga kalau di Jawa Tengah segala itu untahan aja dari DKI, terutama dibawa oleh tenaga kerja dari Jawa Tengah yang sekarang berada di Jakarta. Dan saya terima kasih Pak Gubernur, sudah saya tahu banyak dikirimi mereka yang dari Jawa Tengah oleh Pak Gubernur sembako, gitu ya. Ketika saya tanya di bawah sana sudah dapat belum? Sudah dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Ya silakan aja, tapi saya berbeli nggak apa-apa kalau dari Gubernur Jawa Tengah. Jadi ini ada 1,3 juta KK yang kita bantu, ya, dan jumlah nilainya 600, dan ini juga nanti akan kita perpanjang sampai Desember. Cuma nilainya kita kurangi menjadi 300.000. Ya. Kemudian yang kelima, bantuan sosial tunai BST, ini tambahan dari yang 23 tadi, yaitu 9 juta keluarga. Ya. Yang ini akan kita bantu seluruh Indonesia dan sudah bergerak sekarang. Dan untuk putaran pertama ini sudah di atas 90%, artinya survei yang awal bansos tidak sukses, itu saya akui karena itu memang belum diedarkan. Tapi sekarang sudah lebih dari 90%, ini sudah tersalur. Yang terakhir, kemarin saya turun di Jawa Barat, itu Jawa Barat yang paling lambat. Ketika Jawa Tengah sudah 56%, Pak Gubernur, Jawa Barat baru 27%. Karena itu 5 hari menjelang Lebaran kita habis-habisan dengan Pak Mensos
menurut Nyerbu Jawa Barat, alhamdulillah kemarin sudah 70,9% yang tersalur. Gitu. Kemudian yang terakhir itu BLT Desa, nah ini urusannya Pak Mendes. Targetnya semula 12,2 juta KK, kemudian saya minta untuk dikoreksi karena sudah jadi 11 juta. Tapi saya juga nggak yakin apa betul 11 juta ini bisa tercapai. Kenapa? Karena sudah dana sekarang bantuan sosial di desa-desa itu sudah dibrojok dari semua sumber kan. Dari Kemensos ada, dari Pak Gubernur ada, dari Bupati Wali Kota ada, gitu. Nah, sisanya itu mestinya dibersihkan oleh bantuan langsung tunai desa ini melalui dana desa. Karena itu memang jumlahnya nanti mungkin bisa turun kalau memang mereka yang ada di desa itu sudah disapu oleh sumber-sumber dana bansos dari yang lain. Itu totalnya sama, yaitu 600.000 per KK, dan nanti juga sama, nanti akan sampai September, dan sudah Pak Presiden sudah menyetujui nanti juga bisa diperpanjang sampai Desember ini Pak Mendes. Jadi nanti biar bisa bersama-sama. Nah, yang itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau yang bagaimana apa kontribusi dari PMI dari terutama yang ada di luar negeri bisa dibantu. Tadi saya menggarisbawahi Pak Gubernur. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan oleh PMI yang ada di luar negeri semua pasti bermanfaat untuk kepentingan COVID ini. Informasi juga penting, mungkin teknologi mutakhir yang bisa digunakan untuk menyelesaikan COVID, kalau bisa sampaikan juga kita akan sangat senang, gitu ya. Syukur-syukur juga ada bantuan-bantuan untuk mereka yang kurang beruntung. Dan saya mohon maaf, Kemenko PMK dan kementerian di bawah Kemenko PMK memang tidak bisa menjangkau seluruh warga negara yang ada di luar, terutama PMI, karena kita punya keterbatasan. Yang sudah kita advokasi itu adalah PMI yang ada di Malaysia. Di Malaysia melalui Pak Menlu sudah melakukan bantuan-bantuan, tapi saya juga sudah menyampaikan Bu Menlu, kalau memang dana dari Menlu kurang, silakan bicara dengan Mensos, nanti akan kita atur, akan kita kirim bantuan-bantuan. Karena di Malaysia itu jumlahnya sangat besar, dan sebagian besar adalah buruh harian, ya, dan sebagian besar juga undocumented. Ya. Ini yang menjadi masalah yang sangat pelik untuk di Malaysia. Mungkin di tempat lain mudah-mudahan tidak terjadi sepelik yang ada di Malaysia. Kami terus memantau, termasuk sampai sekarang kita berikan nanti akan ada masih ada 80.000 buruh dari PMI yang terutama yang undocumented dari Malaysia yang akan nyebrang ke Indonesia, dan ini akan kita atasi dengan cara-cara yang sudah serius. Kita cegah itu di beberapa pelabuhan di Batam, kemudian kita angkut langsung dengan kapal TNI ke daerah tujuan. Yang Jawa Tengah ya kita daratkan ke Semarang, yang dari Jawa Timur kita daratkan di Tanjung Perak, kemudian saya serahkan kepada Pak Gubernur untuk diantar ke daerah masing-masing. Kalau yang sakit kita tampung di Pulau Galang, kalau yang positif kita tampung di Pulau Galang, tapi yang tidak bergejala kita pulangkan, tetapi wajib karantina di desanya 14 hari seperti yang tadi disebut oleh Pak Gubernur. Itulah cara kita, dan ini terus kita lakukan, termasuk masih saya kira diperkirakan potensi PMI yang akan pulang kampung karena kontraknya sudah habis itu nanti sampai September kira-kira 130.000 PMI, dan insya Allah Bapak-bapak, Ibu sekalian, pemerintah Indonesia, saya sebagai Menko PMK siap untuk menyambut mereka dengan prosedur-prosedur yang sudah kita tetapkan, mulai dari protokol kesehatan sampai perlakuan untuk karantina, agar mereka betul-betul memenuhi syarat-syarat untuk bisa kembali dengan aman di Indonesia. Saya kira itu penjelasan saya cukup panjang, mudah-mudahan ada sebagian yang bisa ditangkap, tapi saya yakin semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi. Bagi saya, pemerintah Indonesia ketika saya melihat segala peraturan yang Bapak berikan sangat mendalam. Walaupun mungkin kelihatannya panjang, tapi step by step-nya itu melebihi negara Eropa. Itu boleh saya katakan karena saya ada di Belanda. Dan mungkin Bapak sampai berpikir sampai terlalu banyak dari 7 bansos, maka mungkin untuk semua masyarakat membingungkan, Pak. Jadi dengan memberikan data-data seperti itu untuk rakyat yang biasa seperti saya, kalau saya tinggal di
di desa ya saya lebih mengerti. Tapi kalau itu diberikan juga di dalam edukasi anak-anak, edukasi masyarakat, itu mungkin lebih membantu pemerintah. Yang menjadi pertanyaan saya yang terakhir untuk Bapak, apakah ada edukasi untuk kita semua masyarakat dari kecil, dari yang menengah, dari yang rendah, menengah sampai ke atas, untuk mempunyai kesadaran hati seperti Pak Budi, seperti Pak Ganjar, dan supaya revolusi mental itu berubah, karena kita mempunyai kesempatan saat ini adalah COVID-19, di mana semua diperbarui, juga mental kita, mental gotong royong kita, mental kesederhanaan kita. Apakah itu diberikan kepada seluruh rakyat, supaya desa-desa yang kepala lurahnya atau yang menyimpan uangnya di bawah kasur atau di mana itu mengerti? Apakah itu diberikan, Pak, untuk musyawarah desa? Terima kasih Mbak Ina. Jadi tentu saja namanya publikasi, edukasi kepada masyarakat kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi harus saya akui bahwa memang ada keterbatasan. Misalnya ada kekeliruan ada kaitannya dengan anggaran. Kan ini setiap kementerian itu kemarin di anggarannya direfocusing dan realokasi. Kira-kira 70% dari total anggaran itu untuk bansos. Nah kemarin misalnya Pak, ini kan sebetulnya untuk edukasi ini tanggung jawab dari Pak Menkominfo. Ya, Pak betul. Menkominfo kemarin waktu telekonferensi komplain, saya disuruh publikasi edukasi besar-besaran, tapi anggarannya dikurangi dipakai untuk bansos. Gimana saya mau bergerak? Jadi saya kemarin janji, oke nanti akan kita bicarakan dan ini memang jadi masalah. Contohnya begitu. Jadi memang koordinasi di tingkat pengambilan kebijakan, termasuk di lapangan juga masih butuh. Tetapi untuk edukasi saya kira setiap pemerintah daerah juga sangat gencar. Misalnya Jawa Tengah, saya tahu sudah luar biasa. Kemudian kesadaran masyarakat di tingkat bawah menurut saya jauh lebih mudah digerakkan daripada di masyarakat, terutama masyarakat urban. Misalnya untuk desa-desa mereka sudah, walaupun istilahnya kurang tepat, melockdown gitu ya, menjaga desanya dengan tertib, dengan ketat. Kemudian bahkan ada beberapa kasus yang sangat mengharukan ketika ada keluarga yang harus karantina karena ada yang keluarga itu ada yang positif kena COVID-19 dan akibatnya yang kemudian diisolasi yang terkena itu sisanya harus karantina. Itu pemerintah tidak perlu ikut campur karena RT RW-nya sudah mengkoordinasi sendiri mensuplai bahan kehidupan sehari-hari dan ditanggung bersama-sama oleh warganya. Dan itu tidak hanya 1-2 kasus seperti itu. Jadi sebetulnya saya menggarisbawahi tadi, ini momentum yang bagus sebetulnya untuk menggairahkan kembali semangat gotong royong di dunia kita. Pak Presiden selalu menyampaikan, ini memang wabah yang sangat berdampaknya sangat besar. Tetapi kalau kita bisa mengambil segi hikmahnya, manfaatnya, segi positifnya, sebetulnya akan sangat luar biasa. Itu yang dipesankan oleh Pak Presiden. Saya kira sama dengan istilah yang di buku yang ditulis oleh Roger McNamee ya. Kalau sekarang sedang lagi ngetrend kan itu tentang new normal itu. Jadi bukunya Robert McNamee itu yang sekarang terkenal The New Normal, Big Opportunities in a Time of Big Risk. Jadi siapapun yang bisa mengambil momen ini untuk mendapatkan oportunitas yang oportunitas pasti juga akan sangat besar dengan risiko yang besar ini. Saya kira itu Mbak. Oke, terima kasih Pak. Karena pertanyaan saya itu adalah menyangkut keberanian masyarakat untuk mengadu. Tadi kalau Pak Ganjar sama Pak Budi bilang, silakan ke saya, silakan ke saya. Tapi kan kalau misalnya ada 10.000 masyarakat melapor kepada Pak Budi dan Pak Ganjar dan Bapak, nanti Bapak tidak bisa bekerja untuk kami lagi. Dan itu yang dirindukan oleh masyarakat dimanapun juga. Apakah ada satu bidang di mana kita bisa memberikan keluh kesah kami, seorang psikolog atau seorang apa saja bilang, aduh di desa ini tuh bapaknya seperti ini. Nah itu yang dirindukan sekali oleh masyarakat yang sederhana, yang tidak bisa pakai laptop, yang tidak bisa pakai Zoom, yang tidak bisa apa-apa Pak. Nah, apakah ada itu? Apakah ada kemungkinan itu?
Sangat mungkin. Ya, jadi sekarang ini kita juga sedang mengintegrasikan pusat data dan informasi di bawah gugus tugas. Kemudian di sana juga ada beberapa, di samping gugus tugas, itu masing-masing kementerian juga membuka hotline untuk pengaduan. Termasuk untuk bansos ini, Kemensos ada tempat pengaduannya, kemudian Kemenko PMK juga melakukan. Kemudian sekarang ini saya juga untuk membenahi data-data di lapangan yang semrawut ini juga justru kita mengandalkan masukan, komplain dan saran dari bawah gitu. Saya dengan Pak Menkes ini tiap hari nongkrongi komputer untuk ngecek ada nggak yang komplain. Bahkan malam bangun kita juga cek. Kalau ada yang sangat gawat harus segera diatasi, kita akan segera turun mengatasinya. Nah, dalam kaitannya dengan data inilah termasuk pembagian-pembagian yang masih menjulurkan di lapangan itu juga kita atasi. Memang belum sempurna, tapi akan terus kita upayakan gitu, bagaimana supaya suara dari bawah, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat sensitif itu bisa segera kita tangani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waktu Bapak sudah selesai, tapi Bapak memberikan banyak informasi-informasi untuk kita semua, di mana kita juga harus berani menyatakan perasaan hati kita, kekurangan kita, dan mengadu kepada pemerintah. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan tujukan kepada Bapak dari peserta.